Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, angayu bahagia, ring rahinana mangkin presiden malih kecunduk ring acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada masa pasca, walaupun belum pasca banget tentang pandemi, mari kita selalu bersyukur bahwa upaya-upaya kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dalam melakukan dharma kita, kewajiban kita sehari-hari bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan yang berbahagia niki, Titiang ingin sharing, berbagi kepada umat sedharma dimanapun berada tentang bagaimana pemujaan leluhur seperti yang kita lakukan di Bali. Jadi pemujaan leluhur memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ajaran Hindu Nusantara sebenarnya. Jadi leluhur menjadi salah satu yang paling menentukan bahwa ciri adab manusia Nusantara memuliakan leluhur sebagai bentuk dari bagian keyakinan, bagian dari keagamaan dan cara keberagamaan mereka. Sehingga pada konsep-konsep tertentu sesungguhnya pemujaan leluhur ini kita bisa lihat dari berbagai hal yang berkaitan dengan cara mereka melakukan ritual keagamaan itu. Seperti misalnya konsep pemujaan leluhur kalau kita lihat dari berbagai tinggalan-tinggalan misalnya, wenten tinggalan-tinggalan berupa patung, berupa arca, berupa ornamen-ornamen keleluhuran, ornamen-ornamen yang dimiliki oleh leluhur kita terdahulu yang masih kita muliakan sampai sekarang misalnya. Kemudian bentuk pemujaan kita dengan kalau pada zaman dahulu ada menhir, tempat pemujaan leluhur. Kemudian pundan berundak yang kemudian menjadi pelinggihnya pada zamannya. Yang semuanya itu sesungguhnya adalah mengingatkan adab agama kita, menyatakan bahwa leluhur itu adalah mereka-mereka yang memberikan kita penerangan, memberikan kita penguatan terhadap bagaimana kita melakukan ajaran agama seperti yang kita anut. Maka kemudian apabila ada campur tangan atau penghapusan atau menghilangkan jejak-jejak ini, maka ini menjadi persoalan ke depan. Karena itu akan menandakan bahwa adab kita terhadap leluhur kita menjadi terkacaukan. Maka dengan itu kalau kita lihat bagaimana umat memandang leluhur dengan ritual-ritualnya, maka kita bisa melihat beberapa lontar. Salah satu yang paling sederhana, jadi lontar yang berkaitan dengan cara pemujaan kepada leluhur pada hari-hari suci. Jadi banyak sekali di sana menuangkan tentang bagaimana cara memuja, alat memuja, dan mantra pujaan. Seperti yang tertuang yang paling sederhana yang saya sampaikan adalah dalam lontar Sundarigama misalnya. Jadi di dalam lontar itu memang ada pemujaan-pemujaan kepada leluhur kita dengan cara yang amat sederhana. Yaitu dengan mempersembahkan berbagai macam sesembahan, ritual, yang kemudian tujuannya semua itu memuja leluhur. Pemujaan leluhur, lalu kemudian endingnya, pada ujungnya, pada akhirnya, itu adalah pemujaan kepada Tuhan. Nah, kalau demikian halnya, maka pemujaan kepada leluhur yang tertuang di dalam teks-teks kita ini, sesungguhnya adalah menguatkan agar supaya kita ini tidak lupa dengan konsep pemujaan kepada leluhur itu. Nah, maka leluhur dalam konteks teks yang tertuang dalam teks dengan leluhur yang kita pahami ya memang agak jauh agak ada kesenjangan. Karena di dalam teks di sana dituangkan sistem
keleluhuran kita dari orang tua kita, sampai kemudian kawitan atau kemulan. Nah, itu lagi sebentar kita sampaikan. Jadi ada orang tua, kakek nenek, ampun kenten ada yang kompiang, lanjut sampai kelap, kelambiung, kelewaran, klepek, dan sebagainya, sampai pada kawitan. Nah, kalau kita melihat pada tataran itu sesungguhnya, kata kemulan dan kawitan itu sesungguhnya sudah menjadi bagian yang paling jauh terhadap pemujaan leluhur kita. Karena yang paling dekat itu adalah pemujaan atau pemuliaan terhadap orang tua dan kakek nenek yang ada. Maka dari itu kita bisa melihat pemujaan ini pada dua sisi, yaitu pemujaan leluhur secara skala dan pemujaan leluhur secara niskala. Nah, pemujaan leluhur secara skala itu diperlihatkan tentang bagaimana kita melakukan pemuliaan, penghormatan, berbakti kepada beliau-beliau di dunia atau alam skala ini. Artinya beliau-beliau yang masih hidup skala, yaitu ya orang tua, kakek nenek biasanya masih, sampai pada kumpi itu masih. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi mereka-mereka yang dituakan. Nah, jadi memang dia tidak ada hubungan orang tua, hubungan kekerabatan, tetapi dia adalah orang yang dituakan. Nah, kita juga menghormat dan berbakti pada itu. Nah, ini pada tataran skala. Nah, pada tataran niskala, kita melakukan pemujaan kepada leluhur, kepada mereka-mereka yang sudah mendahului kita, lalu kemudian kita puja, kita rituali, kemudian kita linggihang di Rengklu. Kita linggihang beliau di Paibon. Kita linggihang beliau di tempat di mana kita lebih cepat bisa untuk melakukan pemujaan. Maka konsep pemujaan leluhur kita itu skala dan niskala. Keskala kepada mereka yang masih hidup dan keniskala kepada mereka yang sudah mendahului kita. Maka inilah yang menyebabkan kita di Bali banyak sekali memiliki tempat pemujaan leluhur. Jadi setiap mereka yang sudah berumah tangga itu wajib memiliki tempat pemujaan leluhur, yang kemudian kita sering sebut dengan kemulan taksu. Bahwa kemudian ada tambahan di pemeradiannya trilingga, pancalingga. Nah, itu tambahan, tapi kuncinya adalah kemulan taksu, di mana kemulan itu adalah simbol dari purusa dan taksu sebagai simbol perdana. Jadi di sanalah dipuja bapak dan ibu, konteks purusa dan perdana. Jadi inilah kemudian meninggi menjadi dewata dewati, betara betari, dewa dewi, yang ujungnya kemudian adalah Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi. Nah, maka sering sekali orang yang menyampaikan, termasuk sesimbing sujatene, wenten sesimbing bahwa tidak ada gunanya kita sembahyang jauh-jauh begitu. Jadi tirta-yatranya jauh yang menggunakan uang banyak, lalu kemudian dia lupa melakukan pemujaan di sanggah kemulannya di rumah gitu. Benarkah itu? Ya, mendekati benar, tapi tidak salah juga. Karena penting kita mencari sesuatu yang ada di luar sana, tetapi sebaiknya tidak melupakan apa yang ada di dekat kita. Nah, kalau kemudian yang di dekat sudah diperhatikan, yang jauh juga dicari, nah itu akan lebih bagus. Tapi kalau yang di dekat diabaikan, yang jauh dicari, selama itu juga tidak akan ketemu. Maka kemudian di dalam Geguritan Sucita ada Nidiah Karuni menyatakan, anggon geneng ngalih telaga di alasawat, yen subuh telaga ni ada di DWK Pedidi gitu. Jadi untuk apa kita mencari sumber air yang ada di luar sana, jika sumber air itu sesungguhnya ada dalam diri? Nah, maka dari sanalah kemudian konteks pemujaan leluhur ini menjadi cikal bakal. Bagaimana kemudian
Tuhan yang niskala itu kita bisa wujudkan secara skala melalui konteks keleluhuran yang paling bawah, yaitu imeme dan ibape. Nah, pada konteks ini sebenarnya idedane pamiarsa sareng sami ada di sebuah desa di Baliage, di Bali Utara. Di sana ada tempat pemujaan leluhurnya itu secara spirit disebut pelinggihnya itu terbuat dari bambu. Lalu kemudian pelinggih itu disebut sebagai pelinggih yang meraup langit, medingding angin. Nah, meraup langit maksudnya adalah bahwa pelinggih itu tidak ada atapnya. Jadi dia memang terbuka sehingga disebut langit itulah sebagai atapnya. Medingding angin karena memang tidak ada tembok, tidak ada pembatas. Ya memang terbuka begitu. Yang kemungkinan memang niki pelinggihnya bertahannya ya kurang lebih lah 1,5 sampai 2 tahun bertahannya. Maka kemudian dia akan mendirikan baru karena itu terbuat dari bambu. Saya kira sederhana, tetapi bambunya itu pun bambu yang khusus. Kenapa demikian? Kenapa pembuatan tempat sucinya itu harus diganti 2 tahun misalnya? Karena memang ketika mereka melakukan bakti kepada leluhur harus membuat stananya, harus membuat tempat sucinya. Jadi 2 tahun sekali dia diingatkan kepada leluhur. Gitu. 2 tahun sekali dia diingatkan untuk bakti kepada leluhur dengan membuat tempat sucinya. Karena mungkin di siaran Bali TV ini pernah juga yang sudah menyampaikan bahwa pemujaan kepada leluhur, kepada para dewa, atau kemudian sering disebut dengan dewa yadnya, itu bukan hanya pemujaan dengan ritual yadnya, kemudian ngodalin, puja wali, ngenteglinggih, bukan itu saja, tetapi menjaga kebersihan tempat suci dengan nyapu setiap hari, dengan membersihkan, dengan ngacurang canang setiap hari. Ini adalah cara-cara yang setiap hari bisa kita lakukan, yang kemudian ini juga bagian dari yadnya itu. Dibandingkan dengan kita tidak pernah melakukan menjaga kebersihannya, tidak pernah melakukan persembahyaan setiap hari, tidak pernah membanten tiap hari, tetapi kita hanya melakukan upacara besar 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Saya kira ini juga perlu kita pahami bahwa yang sehari-hari itu jauh lebih memiliki makna lebih tinggi. Karena di sanalah kemudian ketika kita membersihkan tempat suci, kita tahu pelinggih dewayang atau pelinggih leluhur kita itu ada yang rusak, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dihias. Nah, dari sanalah kemudian akan berkembang. Dibandingkan dengan kita tidak pernah berjumpa dengan tempat suci beliau, lalu kemudian kita hanya berjumpa 1 tahun sekali. Nah, ini kemudian menjadi kekeliruan. Nah, pelinggih meraup langit, medingding angin ini sebagai simbol bahwa sesungguhnya pemujaan leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Baliage, Bali Mula, itu sesungguhnya adalah pesan kepada agama-agama baru yang kini datang, yang membawa pesan segalanya adalah Tuhan, yang membawa pesan kembali kepada Brahman, yang kemungkinan bagi masyarakat asli Bali menjadi kebingungan, membingungkan mereka. Maka dari itu, niki perlu dibangun lagi pemahaman bahwa pemujaan kepada leluhur ini sesungguhnya adalah benteng keyakinan awal masyarakat Bali, sehingga kemudian menjadi kekuatan untuk kemudian dia beragama lebih luas. Walaupun kemudian ada yang menyatakan bahwa agama keleluhuran ini itu hanya berkutat pada bakti dan karma marga, hanya berkutat pada ritual, hanya berkutat pada kerja. Ya memang kalau kita lihat jenana dan raja yoga belum tentu menyatakan kita itu beragama yang baik atau tidak. Dengan membaca
kitab suci, apakah kemudian kita dinyatakan baik? Apakah dengan meditasi duduk berjam-jam kita sudah dinyatakan dengan baik? Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata mereka yang melakukan agama itu jauh lebih memiliki makna yang lebih luas. Jadi agama itu dilakukan. Agama itu bukan hanya dibayangkan, agama itu bukan hanya diangan-angankan, tapi agama itu dilakukan. Maka dengan agama ini dilakukan, maka kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah jalan menuju Tuhan. Jadi beragama ini adalah keyakinan kita menyatakan bahwa Tuhan yang kita pahami adalah itu yang kita cari dengan jalan kerja, dengan cara berbakti. Karena belum tentu ketika kemudian kita selesai atau bisa membaca kitab suci, hafal dengan kitab suci itu. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, ya juga tidak ada makna yang kita peroleh. Nah, kemungkinan ada pemahaman lain yang semeton umat sedang memiliki, ya bisa saja. Tetapi menurut pandangan saya, bahwa agama itu adalah yang kita lakukan sehari-hari, yang kita yakini bahwa inilah memberikan kita gambaran bahwa ini jalan menuju Tuhan. Maka kemudian catur yoga marga, karma marga, bakti marga, itu kemudian menjadi batas yang luar biasa dengan jnana dan raja yoga. Nah, bahwa kemudian orang yang melakukan karma dan bakti pasti juga melakukan jnana dan raja, dan begitu juga sebaliknya. Nah, inilah kemudian yang menjadi keyakinan yang kembali pada kita. Apakah kemudian agama itu yang hanya kita angan-angankan, atau agama itu yang kita lakukan? Nah, kalau kemudian kita melihat lebih dalam sekarang, kalau tadi kita menyatakan pemujaan leluhur itu skala dan niskala, kita melihat itu di dalam Sara Samucaya 227. Ada dinyatakan begini. Ini penghormatan kepada orang tua. Jadi kita memuja Tuhan yang paling tinggi. Jadi dari orang tua, kemudian kakek nenek, kemudian kompiang, dan sebagainya, sampai kemudian pada kawitan. Ini adalah tangga-tangga. Jadi tangga terakhir, kemulan dan kawitan, bisa kita tapaki ketika rasa bakti kita, proses bakti kita sudah diterima di tangga yang paling awal. Jadi tangga yang paling awal itu adalah orang tua kita. Jadi beliaulah yang mengadakan kita. Beliaulah yang menghidupkan kita dengan sarira kerti anedata pranedata. Mengadakan kita, lalu kemudian menghidupi kita, mengajarkan kita hidup, itulah orang tua. Maka Pitra Dewa Bau itu artinya adalah meme dan bapa adalah perwujudan Tuhan bagi seorang anak. Jadi bagaimana kita mentuhankan orang tua kita, menganggap bahwa karena beliaulah kita kemudian menjadi tahu tentang apa yang ada di sini. Beliaulah yang kemudian ketika kita masih tergelapkan di dalam janin, tidak melihat apa-apa, kita dihidupi dari sisa-sisa sari-sari makanan yang ada dikonsumsi oleh ibu kita. Lalu kemudian kita berkembang, bertumbuh, kemudian sampai lahir dengan memberatkan, orang Bali bilang menggantung bor akatih. Nah, lalu kemudian orang tua yang namanya ibu dan bapak itu kita kesampingkan, rasa bakti kita abaikan, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Ini adalah alpaka guru yang luar biasa, yang pada ujungnya nanti dia akan tidak mendapatkan kebaikan. Kalau kita lihat lagi teks dari Sara Samucaya, ada yang menyatakan yan mata pi taral klesam sahate sambawe nernam natasionis kertih jakia kartum warsa satairapi. Artinya tresna, kasih sayang, pengorbanan, daya hidup orang tua tidak bisa dibalas walau lamanya 100 tahun oleh seorang anak.
Nah, kalau sekarang kan kita umur kita di bawah 50 tahun saja kita sudah ada masalah. Apalagi kemudian nyampe 100 tahun itu. Nah, maka dari itu, salah satu cara memuja Tuhan yang paling sederhana adalah bahagiakan, senangkan, muliakan orang tua. Nah, meme bapak utama malu, sehingga kita dapat gaji dari bekerja, orang tua diutamakan. Walaupun sedikit, karena persembahan, jangan bilang pemberian kepada orang tua lah ya. Persembahan kita kepada orang tua itu, walaupun sedikit, akan amat bernilai. Apalagi sedikit itu ditambah dengan senyuman, ditambah dengan rasa cinta kasih, atau ditambah nolnya. Jadi kalau tambah nolnya kan semakin bertambah nol, semakin banyak nanti jumlahnya. Gitu. Jadi orang tua kita akan merasa senang. Dengan dia merasa senang, maka kemudian apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan di alam ini jauh akan lebih nikmat. Maka kemudian Samu saya 227, wahai engkau umat manusia, jangan sekali-sekali menjadikan bapak dan ibumu babu. Hana te wangke mangke keramania tanpa suruhan sang reramania. Nah, jadi jangan sampai menjadikan orang kita pesuruh. Nah, niki susah sampun engka dimangkin. Karena anaknya bekerja, mantunya bekerja, bapak ibunya santai, maka bapak ibunya disuruh ngempu. Itu kan pemerintah dadosa nika. Nah, bahasanya mungkin tidak memerintah, tetapi memberikan kakek neneknya mencintai cucunya lebih dekat. Nah, bahasanya berbeda ya. Kalau ajak malu cucu cuma, nah, itu perintah. Tetapi kalau atas dasar cinta kasihnya orang tua kepada anaknya dan kepada menantunya, silakan dah kerja, nanti cucu bapak ibu yang jaga.